Halo kawan-kawan, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau menginstal Hapox OS di Asus Z1 Max Pro M1 lagi. Ini Hapox versi 4.19 dan Androidnya masih Android 11. Kita masuk recovery dulu dengan menekan tombol volume bawah plus power. Oke, udah masuk recovery. Sekarang kita lakukan wipe seperti biasa. Kita tandai Dalpit di Asus Primer, jangan dulu. Cek chat, sistem, vendor, data, dan internal storage, microSD. Oh ya, datanya di microSD ya kali ini. Oke, kalau internal datanya di internal storage jangan dicentang, baru kita swipe. Sudah selesai, kita balik baru ke menu file, ganti SD cardnya ke micro SD card, kemudian kita install. Ini dia Hapox OS versi 4.9. ini official dan ini udah include Google aplikasi. Langsung aja kita eksekusi dengan mengklik filenya, kemudian swipe yang di bawah sini. Sudah berhasil. Karena saya nggak pengen ngerot, jadi langsung aja kita reboot sistem ya. Oke, udah berhasil hidup. Waktu untuk bootingnya cukup cepat ya, sekitar 2 menitan. Dan saya akan melakukan pengaturan awal dulu, nanti kita jumpa balik lagi di home ya. Oke, jadi inilah tampilan utamanya, dan di sini aplikasi yang tersedia, dan seperti biasa tidak ada pemutar musik. Oke, kita cek aplikasi kameranya, kita lihat infonya. Dan ini aplikasi Android kamera 2 ya, versi 2.2. Kita lihat fitur kameranya sekarang. Kita buka ya kameranya. Di sini cuman ada ngerekam. Di sini cuman ada kamera sama ya, nggak ada banyak fitur ya. Ini kayak kamera bawaan Google. Dan ini pindah ke apanya agak sulit ya. Jadi dari awal langsung ganti ke kamera apa ke video, dan pengaturannya juga nggak ada. Oke, kayaknya kalau pakai custom ROM ini kita butuh Gcam biar fitur kameranya banyak. Sekarang kita lihat penyimpanan yang digunakan. Oke, di sini terpakai 8 GB dengan detail kayak gini ya. Sementara untuk RAM-nya sendiri ini cuma terpakai 1,6 GB dari 3 GB yang tersedia, dan bebasnya itu 1,2 GB. Memang kalau RAM 3 GB lebih cocok di Android 11 ya. Sekarang kita lihat aja quick shortcut yang tersedia apa aja. Di sini ada audio ya. Baru kalau apa, WhatsApp, reading mode, ada on the go juga di sini. Ini sensor untuk apa kita hidupi, coba language itu untuk ganti bahasa aja ya. Dan di bawah ada ini ada Zenfone parts, nanti kita cek. Biasanya itu pengaturannya kayak Xiaomi parts juga nya itu. Backlight dimmer ini apa, kita hidupi juga. Spektrum juga kita coba. Yang lainnya biasa aja, kita tes dulu ya. Dari awal sensor ini kita cek, gak ada ya, nggak tahu gunanya apa, dia nggak ada pengaturannya juga. Kok dihidupi gunanya kemana. Coba audio sekarang. Oke, audionya bekerja dengan baik. Matikan aja audionya. Kemudian backlight dimmer ini coba kita cek dulu ya dalamnya apa. Wah, ini langsung ke Zenfone parts. Nanti kita lihat aja Zenfone parts, berarti on the go. Kita tes. Oke, mulai aja. Oke, bagus ya on the go nya. Ini nggak ada masalah. Ini mode performa.
Di Genphone Parts juga rupanya ini, dia cuman shortcutnya aja di sini. Performance, baterai atau gaming atau balance bisa langsung di situ ya. Selanjutnya kita bakal coba pusat konfigurasi. Apa aja yang bisa diatur di sini? Pertama ada bilas status. Di sini ada jam, logo, kontrol kecerahan, kecepatan jaringan. Di status berkata, tapi nggak nampak. Oh, dia ditarik ya. Di bilas status baru nampak dia. Ini dia. Oke, persentase baterai. Ini langsung di status bar. Gaya icon. Ini itu untuk baterainya. Icon status. Ini ikon-ikon yang bisa diaktifkan di status bar ya. Notifikasi icon. Baru kita ke setelan cepat. Dan oke, cuman itu yang bisa diatur. Kita lanjut layar kunci. Tampilan ambient. Oke, ini ada tampilan ambiennya ya. Untuk notifikasi itu, kalau notifikasi datang muncul dia. Baru button dan navigation. Kita ganti navigasinya ke 3 tombol ya. Ini gestur. Berikutnya notifikasi. Selanjutnya ada hemat baterai. Ini layar. Media. Kemudian ini ada lainnya. Selanjutnya tentang. Ini yang tentang yang buat ya. Sekarang kita lihat gen partsnya aja. Nah, ini aja yang bisa diapain. Ini spektrum tadi ya. Oh, yang di atas ini apa namanya tadi? Backlight dimmer itu di mana dia? Oke, cuman itu aja tadi, tapi nggak ada itu dia pengaturan ini backlight dimmer ini. Tapi di sini dia ngaturnya itu. Oh, ini dia redupkan layar ke nilai maksimum. Oh, dia kayak mode dim kalau di Android 12 ya. Ini dia hasil Antutunya ya, 156. Itu standar bawaan dan panasnya lumayan ini, 41 derajat langsung naik. Oke, kita coba sekali lagi aja ya. Percobaan kedua tidak terlalu tinggi naiknya ya, cuma naik sekitar 1000 atau 100 berapa gini. Dan dia mencoba mengurangi panasnya ya. Jadi dari 41 derajat ke 40 derajat. Oke, kayaknya cukup stabil. Sekarang kita coba lihat trollingnya. Oke, ini dia hasil trollingnya. Bisa dilihat di sini. Dia kecepatan rata-ratanya itu maksimal 117 dan rata-ratanya itu 91 dan minimalnya itu 71, rendah banget. Oh ya, ini CPU-nya nggak di overclock dan itu masih standar 1,8 GHz. Sekarang kita bakal melihat kecepatan chargernya. Ini masih jam 5 pagi ya, 5.32 dan seperti biasa saya sudah menyediakan stopwatch. Kita coba aja. Oke, ini lampunya hidup ya. Dan kecepatannya itu lambat. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk ngisi charger dari 11% sampai penuh itu 3 jaman. Dan ini benar-benar stabil ya dia. Kecepatan ngecharge-nya itu di 125 mAh dan HP-nya tetap dingin. Beda kalau kita ngecas pakai fast charger ya, HP-nya wajib hangat. Untuk gamenya sendiri seperti biasa kita nyoba Genshin Impact dan pengaturannya sudah saya atur kayak gini.
Dan ini lumayan lancar daripada di apa semalam, tapi perlu diingat apanya, trollingnya itu lumayan. Jadi kalau nanti udah hangat dia mulai trolling. Oke, sekarang kita bakal coba aja untuk bertarung ya melawan itu yang di depan. Ya, dia ternyata masih patah-patah juga kayak apa? Kayak Nusantara Project. Tapi ini lebih parah karena ya kita lihat apanya semalam trollingnya lumayan. Setelah main beberapa menit, hasilnya ya Genshin Impact-nya Porkos, dia minta dikeluarkan. Saya pikir itu wajar tadi karena kita lihat aja trollingnya kayak mana ya kan. Jadi dia mencoba mengoptimalkan. Untuk launchernya sendiri di sini pakai Sandy launcher dan ternyata bisa disatukan sama icon pack. Dan untuk fiturnya itu ada banyak ya. Di sini juga ada hide aplikasi, jadi kita bisa nge-hide. Baru grip, ini icon, dan icon packnya mesti diganti dari sini, nggak bisa dari apa aplikasi icon packnya sendiri karena nggak terbaca ya. Ini juga ada app locker, dimana kita bisa mengunci aplikasi yang nggak pingin dibuka orang lain. Sekarang kita bakal nyobain multitaskingnya aja. Kita coba dari icon pack. Oh, langsung dia ya. Coba kita buka, beralih ke 2 gitu aplikasi, baru kita balikkan ke Genshin Impact sekarang. Oke, ternyata dia reload. Sekarang kita coba kayak file juga langsung reload. Berarti kalau buka game-game yang besar langsung nggak tahan dia ya, langsung ditutup ya. Oke, untuk penggunaan baterainya ini dari tadi ya, dari 100% sekarang tinggal 93% dan digunakan 19 menit ya. Main Genshin Impact tadi lumayan lama juga, dan Play Store ada 2 menit ya, cukup hemat ya. Dan dari semalam saya pakai ini ya, HP-nya terasa dingin, nggak kayak Nusantara atau Pixel PPUI yang semalam dia hangat karena dia overclock. Sementara ini dia menjaga panasnya tetap, tapi jadinya banyak trolling. Dan kalau saya rasa kostum Ruby ini lebih cocok dipakai untuk daily. Oke, jadi ini Hapox versi 4.9 di Asus ZBook Max Pro M1. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye.